Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejarah untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang implementasi pelaksanaan corporate social responsibility di Indonesia sebagaimana tugas dari mata kuliah hukum perusahaan. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Rikrik Hermansyah, NPM 191000316, ada Fauzan Bagus 191000324, ada Firhanul NPM 191000322. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Secara teori, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya ada tujuan CSR. Tujuannya adalah agar menciptakan standar kehidupan yang lebih tinggi dengan mempertahankan kesinambungan laba usaha untuk pihak pemangku kepentingan sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan keuangan entitas. Laporan keuangan menjadi perangkat untuk melaporkan kegiatan entitas dan menjadi informasi yang menghubungkan perusahaan dengan para investor karena mengandung pengungkapan baik yang bersifat wajib atau mandatory disclosure maupun sukarela atau voluntary disclosure. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Model CSR yang ketiga ada bermitra dengan pihak lain. Model yang ketiga ini adalah melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, universitas dan media massa dalam mengelola dana sampai melaksanakan kegiatan CSR. Beberapa lembaga sosial yang bekerja sama dengan perusahaan dalam menjalankan program CSR beberapa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Palang Merah Indonesia atau PMI, Dompet Duafa, serta yang ketiga ada Kita Peduli dan Kita Peduli Indosiar dan lain-lain. Yang keempat ada mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Dibandingkan dengan model sebelumnya yang sudah dibahas, pada model ini perusahaan lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium biasanya dipercayai oleh perusahaan untuk mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga atau operasional, kemudian disertai program CSR yang disepakati bersama. Manfaat yang diperoleh perusahaan dan masyarakat dengan melakukan kegiatan CSR di antara lain sebagai berikut. Manfaat yang bagi perusahaan yang pertama ada meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga memperkuat brand atau merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Yang kelima memberikan inovasi bagi perusahaan. Yang keenam meningkatkan penjualan dan market share. Yang ketujuh produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan semakin diminati investor. Manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Yang kedua adanya manfaat pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Yang ketiga meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang terakhir yang keempat adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang berguna bagi masyarakat. Mengapa perusahaan harus melakukan CSR? Semakin baik hubungan sebuah perusahaan dengan stakeholder, maka semakin besar pula peluang perusahaan tersebut untuk berkembang. Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder dapat dilihat dari bagaimana perusahaan menjalankan CSR-nya. Dalam menjalankan CSR sendiri, sebuah perusahaan berpedoman pada konsep Triple Bottom Line atau TBL yang dikenal juga dengan istilah 3P, yaitu Profit, People, dan Planet. Triple Bottom Line atau TBL yang dikenal juga dengan istilah 3P, yaitu Profit, People, dan Planet. Konsep ini mengandung 3 makna sebagai berikut. Yang pertama, Profit merupakan tanggung jawab perusahaan di mana direksi dan komisaris perusahaan mendapatkan tanggung jawab dari pemegang saham untuk menciptakan, mengumpulkan, dan menumbuhkan profit. Yang kedua ada People. People merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen, karyawan, terlebih kepada masyarakat sekitar di mana perusahaan beroperasi, bahwa keberadaan perusahaan selalu mengupayakan dampak positif secara maksimal
meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi. Yang ketiga ada planet. Planet merupakan tanggung jawab perusahaan untuk turut serta melestarikan lingkungan dengan tidak berbuat kerusakan, tidak melakukan pencemaran lingkungan, juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam yang efisien untuk menjaga kehidupan masyarakat di generasi yang akan datang. Keberadaan CSR dalam sebuah perusahaan sendiri memainkan peran yang penting. Program CSR adalah sebuah investasi bagi perusahaan. Pada dasarnya CSR memiliki fungsi sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Dengan adanya CSR, gangguan sosial akibat pencemaran lingkungan menurun, sehingga perusahaan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan secara tidak langsung meminimalisir terjadinya konflik lingkungan di sekitar perusahaan. Hal ini juga berimbas terhadap pasokan bahan baku yang lebih terjamin untuk jangka panjang. Selain itu, CSR juga dapat meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand perusahaan, melebarkan akses menuju pasar, mendapatkan nilai plus dibanding dengan kompetitor yang tidak melaksanakan CSR, hingga peluang mendapatkan penghargaan. Contoh CSR. Contoh perusahaan yang menerapkan CSR adalah PT PLN Persero. Dikutip dari website resmi PT PLN Persero, PT telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Corporate Social Responsibility, tersebut CSR PLN. Corporate Social Responsibility. Untuk itu, PLN mengembangkan program Corporate Social Responsibility sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan, wewenang, dan tanggung jawab program kemitraan dan bina lingkungan, tersebut PKBL. Dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR PT PLN Persero mencakup diantaranya: pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, dan CSR dengan lingkup kegiatan community relation, community services, community empowering, dan pelestarian alam. Kedua, menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan. Ketiga, melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM, dan peningkatan citra perusahaan. Keempat, memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Keputusan PT PLN Persero dalam melaksanakan program CSR secara berkelanjutan merupakan keputusan yang tepat, karena implementasi program CSR ini akan memberikan dampak baik bagi perusahaan. Selain kesejahteraan masyarakat terjamin, hal ini juga dapat menimbulkan efek lingkungan emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Kondisi ini diharapkan akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan, sampai kepada kegiatan pemasaran perusahaan. Salah satu sistem payroll yang layak untuk dipertimbangkan yaitu dengan menggunakan Jojo Payroll. Produk ini membantu pembayaran payroll secara otomatis setiap bulannya. Selain itu, dapat mencetak slip gaji secara otomatis juga, sehingga mempermudah tim keuangan perusahaan dalam melaksanakan payroll bulanan. Kemudahan tersebut berkat beberapa fitur menarik yang ada di dalam Jojo Payroll. Misalkan saja yaitu fitur-fitur berikut di bawah ini. Sistem payroll yang terkalkulasi dengan otomatis dengan slip gaji yang dikeluarkan secara otomatis. Kedua, integrasi yang mudah dengan Human Resource Informasi System, tersebut HRIS. Saat ini basis data komprehensif untuk analisis. Ketiga, sistem pengajian terhitung otomatis dengan slip gaji yang dihasilkan secara otomatis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.